Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Masjid Jami' Al-Barakah rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pada ahad ini Allah masih memperpanjang usia kita, masih diperkenankan kita mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, bukan dengan amal salah, dan juga masih diberikan usia panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada kekasih kita, junjungan alam, uswah hasanah, contoh terbaik bagi seluruh manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya yang berharap syafaat dari beliau hingga akhir zaman. Tak lupa kami mengucapkan jazakallahu khairan katsira dan pada jajaran pengurus khususnya Habib Ali Al-Hadi dan kita semua pengurus BKM, alhamdulillah kita bisa memakmurkan masjid. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengangkat tema kerusakan generasi muslim akibat sepilis. Sepilis ini ada yang saking sudah tahu begitu sampai heboh, apa ini sepilis kan? Sepilis di sini bukan penyakit kelamin yang khusus, yang ini bukan. Gitu. Kalau yang selama ini kita ketahui sepilis itu adalah penyakit kelamin, ini bukan. Istilah ini muncul pada Munas MUI, Munas ke-7, gitu. Tahun 2005. MUI mengeluarkan fatwa haram hukumnya ajaran sepilis. Apa sepilis itu? Sepilis adalah sekularisme. Apa sekularisme itu? Sekularisme itu adalah akidah dari ideologi kapitalis. Sekularisme itu adalah fasluddin anil hayat, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau mau bisnis, ini haram nih, nggak boleh nih akadnya nih. Jangan-jangan bawa agama ini bukan urusan agama, dipisahkan antara kehidupan dengan agama. Jangan bawa-bawa agama, ini bukan urusan agama. Agama mah di masjid saja. Sewaktu mau membuat aturan, ini kok bertentangan dengan aturan Allah, ini bukan urusan agama. Sewaktu mau mengatur negara, ini kok bertentangan dengan aturan Allah, ini bukan urusan agama. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Fasluddin anil hayat. Ini ajaran barat untuk merusak umat Islam. Misalnya kita lagi asik nih kongko-kongko dengan teman kita, saking asik ngobrol tanpa sengaja
akhirnya ngerumpi. Tanpa sengaja akhirnya kita ngomongin keburukan, padahal memang keburukannya itu ada pada orang itu. Kita bilang, jangan, ini gibah ini. Allah kayak gini aja, fan-fan aja lagi kan gitu. Gibah itu dalam Al-Hujurat ayat 12 itu seperti makan daging saudaranya yang telah mati. Sok alim nih, sok suci lu, kan begitu. Dipisahkan. Terasa agama itu hanya hadir kalau di masjid. Agama itu hanya mengatur masalah ritual saja. Padahal Islam itu datang sempurna. Baik mengatur urusan dirinya dengan Rabb-nya, masalah akidah itu dan ibadah, dan mengatur urusan dengan dirinya, yaitu akhlaknya diatur, makan minumnya diatur, cara istirahatnya diatur, hubungan dengan istrinya diatur. Begitu. Dan yang terbesar adalah Islam mengatur sistem hidup, sistem ekonominya, sistem masyarakatnya, sistem hukumnya, sistem pemerintahannya. Jangan jual agama, jangan membawa-bawa agama, kan begitu. Politik itu kotor, agama itu bersih, maka jangan bawa-bawa. Nah ini fasluddin anil hayat. Tidak, aturan yang tidak diatur dengan aturan Allah pasti rusak. Itu yang pertama, sekularisme. Paham fasluddin anil hayat, dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Kalau bisnis, tender. Pada umumnya ada uang pelicin, sogok. Jangan. Sogok itu haram kata Rasul. Rasul mengatakan ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyogok sama yang disogok sama-sama masuk neraka. Kalau kita nggak pakai riswah, kalau kita nggak pakai sogok, boro-boro tender dijebol. Nah ini begitu. Pertama, spesialis itu sekularisme. Kedua, pluralisme. Paham yang mengatakan bahwa semua agama sama, kan gitu. Pluralis, semuanya dicampur adukan, kan gitu. Bahwa mengajarkan kebebasan, semua boleh. Seorang Muslim, ya nggak masalah, kan begitu. Semua agama sama. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahwa dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-19 kan begitu. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah. Masa kita orang Islam ikut-ikutan seperti itu, paham seperti itu? Maka lahirlah orang-orang yang fobia. Aneh. Saya tidak pernah menemukan kalau ada orang Yahudi benci dengan agama, orang Nasrani benci dengan agama, dan yang lain. Kita kok aneh, ngaku Islam tapi benci dengan aturan Islam itu. Yang ketiga, itu adalah liberalisme. Paham kebebasan, tanpa batas, bebas. Mau sholat nggak sholat, mau ngomong baik apa ngomong buruk, mau pakaiannya kayak apa, gue ini pakaian dilindungi HAM. Coba kita lihat di negeri kita, sholat bagi umat Islam itu wajib, tapi dengan paham-paham isme-isme ini, ya mubah-mubah saja. Mau sholat nggak sholat, biarin aja dia. Urusan dia dengan Tuhannya. Nah itu. Berpakaian seorang Muslim, memakai kerudung, memakai jilbab, itu seharusnya wajib. Tapi sekarang di sini ya silakan saja, boleh aja. Coba kalau ada seorang Muslimah naik motor, dia pakai himar, dia pakai kerudung,
Di atas itu bukan jilbab ya, jilbab itu pakaian panjang, jalabat, seperti terowongan. Ini imam, kerudung. Seorang muslimah memakai kerudung tapi tidak pakai helm. Misalnya, naik motor. Ada seorang muslimah ngaku muslim tapi dia tidak berkerudung tapi pakai helm. Lewat. Yang ditilang yang mana? Yang berkerudung karena tidak pakai helm. Di negeri ini helm jadi wajib, kerudung tidak wajib. Jatuh tempo, rumah kita datang PBB, pajak bumi dan bangunan. Sedangkan ini orang kaya banget, sudah masuk nisabnya, dia wajib zakat mal. Zakat di negeri kita yang menurut Allah itu wajib, menjadi ya kalau mau zakat silakan, nggak zakat silakan. Yang wajib adalah bayar pajak. Itulah paham isme yang diajarkan Barat. Maka subhanallah, kita saksikan bersama apa yang disampaikan analisis politik Rasulullah SAW sosial yang disampaikan dai sejuta umat almarhum Zainuddin MZ. Seperti apa kata beliau? Seperti ini kita perhatikan. Ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru, akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Itu beliau menyampaikan analisis sosial dari Rasulullah SAW akan datang. Kita rasakan tidak sekarang ini? Akidah digerus. Coba, baru-baru ini Quran dibakar. Marahkah kita? Pergaulan anak-anak kita. Negeri kita diserang dengan 4F. Food, makanannya sudah. Kita agak ragu-ragu, ini halal apa haram ya? Zat-zatnya berbahaya untuk tubuh. Betapa penting jangan remehkan masalah makanan yang halal. Zat yang halal masuk dalam tubuh kita. Karena apa? Itu akan jadi darah, akan jadi daging. Barang yang tumbuh dari daging dan darah yang tumbuh dari barang yang haram itu api neraka kata Rasulullah. Hadis riwayat Tirmizi. Hati-hati memasukkan karena itu akan jadi darah, jadi pemikiran anak kita rusak pemikiran. Makanannya dirusak. Fun, kesenangannya, gaya hidupnya dirusak. Mereka lebih mengidolakan artis Korea. Mereka lebih mengidolakan figur-figur pahlawan-pahlawan fiktif. Spiderman, Superman. Karena Barat itu memang miskin keteladanan.
Pahlawannya saja coba bayangkan, Superman itu stres, sempak saja di luar, terbang kemana-mana. Mereka tidak punya figur kita terutama adalah Rasulullah SAW. Kita ceritakan tidak figur itu, agar anak kita seperti Rasulullah, agar anak kita seperti Hasan dan Usaid, agar anak kita seperti sahabat yang kita idolakan, artis Korea, artis-artis yang jauh dari ibadah dengan Allah. Food dirusak, fun, senangan gaya hidup dirusak, fashion pakaiannya. Kita berkiblat kemana? Ke Paris. Pakaian musim panas, pakaian musim semi, ikut membebek. Apalagi yang terakhir, film tayangannya tidak terkontrol, jebol. Betapa mudah sekarang mengakses pornografi, mengaksi di HP, sehingga dampaknya, maka ini penting kami sampaikan. Di ujung bulan Januari ini kita akan masuk bulan Februari, bulan yang digembar-gemborkan, bulan penuh cinta kasih sayang. Ada satu hari tanggal 14 Februari, hari kasih sayang katanya, Valentine Day. Padahal itu hari perzinahan internasional. Jaga keluarga kita, jangan sampai terperosok. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, dekat aja jangan. Apalagi berzina. Pintu gerbangnya zina itu adalah pacaran. Sudah berdua-duaan yang bukan mahram. Kalau berdua, ketiga setan kata Rasulullah. Pegang tangannya, diam saja merambat itu. Pintu gerbangnya zina itu setan. Pintu gerbangnya zina itu adalah pacaran. Seperti itu. Maka jangan. Karena zina itu adalah seburuk-buruk. Dan perbuatan keji dan seburuk-buruk dalam itu. Tapi sekarang coba TV-TV kita digembar-gemborkan. Nanti masuk bulan Februari, merah jambu, tanda hati, coklat. Bahkan tidak jarang coklat ada dikasih bonus kondom. Sebelum kita ikut-ikutan, kita harus tahu apakah itu dari Islam. Sejarahnya seperti apa? Seperti ini. Inilah Yunani kuno yang mempunyai banyak dewa. Kota Athena merupakan pusat peradabannya. Salah satu budayanya adalah upacara Gamelion, sebuah ritual untuk merayakan pernikahan dewa Zeus dan Hera. Ritual ini dilaksanakan dari pertengahan bulan Januari sampai pertengahan bulan Februari. Siapa dewa Zeus dan Dewi Hera? Ternyata dewa Zeus dan Dewi Hera ini mereka adalah kakak beradik. Kalau di dalam kedokteran jelas pernikahan kakak dan adik itu, pernikahan sedarah itu incest, nggak boleh, karena akan menimbulkan kerusakan. Nah, kalau dalam Islam lebih jelas lagi, hubungan sedarah itu adalah perhubungan yang haram, dilarang, haram itu dalam Islam. Tapi inilah cikal bakal daripada Valentine Day, jadi Gamelion lebih dulu, dengan pernikahan Zeus dan Hera tersebut. Budaya ini kemudian sampai ke Romawi dan terjadilah sinkritisme. Tokohnya berubah menjadi Lupercalia, seorang dewa dengan bentuk separuh manusia, separuh binatang. Lupercalia menjadi sebuah ritual untuk membebaskan diri dari kemalangan dan kemandulan. Upacara ini diikuti oleh para gadis. Pada saat itu ditetapkan adalah 15 Februari. Remaja putri itu menunggu pendeta-pendeta Lupercalia ini memotong domba, kemudian kulitnya diambil, dan remaja putri ini yang ikut, maka mereka memakai tanda membawa sekerat daging domba. Siapa gadis yang membawa sekerat daging domba,
sebagai pertanda dia ikut upacara. Itulah yang didatangi oleh pendeta Lupercus, kemudian dipegang, diusap punggungnya untuk mensucikan diri dari kemalangan dan dari kemandulan tersebut. Budaya ini kemudian berkembang lagi. Sampailah budaya ini ke Inggris dan Perancis akibat invasi. Disinilah kembali terjadi sinkritisme. Ritual ini kemudian berubah menjadi love lottery atau undian cinta. Dan dari sinilah dikenal simbol love seperti sekarang ini. Nah, love lottery ini pelaksanaannya itu dilaksanakan di tengah malam hari di pertengahan Februari itu, di tengah-tengah kota, di taman kota tepatnya, maka diletakkan bejana. Maka para gadis yang ikut acara, mereka dipersilakan menulis namanya di kertas, kemudian namanya dimasukkan dalam bejana. Setelah selesai para gadis, berikutnya adalah para pemuda. Datang, maju satu persatu ke depan, ambil kertas. Maka kertas yang mereka ambil dengan nama yang tercantum di kertas itu, mereka yakini itulah jodoh mereka. Siapa yang menjodohkan? Yang menjodohkan adalah Dewa Lupercus. Karena sudah ketemu jodoh, semuanya juga sudah ketemu jodoh, maka menunggu jam 12 malam, maka mereka langsungkan ritualnya. Ritualnya apa? Ketemu jodoh, ritualnya adalah kemudian melaksanakan hubungan seksual layaknya suami dan istri. Ada yang masuk ke semak-semak, ada yang dalam bentuk gasibu-gasibu, ya, seperti macam-macam lah. Dan apakah pernikahan itu seterusnya terjadi atau cuma nikah semalam, itu tergantung pada kesepakatan pasangan itu masing-masing. Bagi yang tidak punya pacar mungkin aja mereka sampai dengan sebulan atau berapa. Tapi bagi yang sudah punya pacar, malam itu mereka dengan jodoh mereka yang dari Dewa Lupercus katanya, dan kemudian besoknya kembali ke pacarnya, bisa saja. Itu sesuai kesepakatan. Kemudian tahun depan ikut lagi yang bersangkutan. Ganti lagi suami, ganti lagi istri. 5 kali ikut acara, 5 tahun berturut-turut, 5 kali pula mereka ganti suami dan ganti istri. Nah, keadaan seperti itu membuat gereja saat itu sulit berkembang. Kenapa? Karena remaja lebih senang dengan hura-hura pesta yang seperti itu, yang penuh dengan kemaksiatan itu. Pada saat tersebut, gereja dipimpin oleh seorang paus yang namanya Gelasius. Paus Gelasius menganggap bahwa upacara tersebut adalah upacara pagan dan immoral. Paus Gelasius ini berpikir keras bagaimana caranya mengembalikan remaja untuk mau masuk ke gereja. Nah, maka kemudian Paus Gelasius mempunyai inisiatif membawa upacara pagan itu masuk ke gereja dengan kembali disinkretismekan, diganti tokohnya. Tokohnya dinyatakan adalah seorang pastor yang namanya Pastor Valentino. Pastor Valentino ini menurut catatan gereja adalah seorang yang dihukum mati oleh Raja Claudius II karena dianggap dia berkhianat. Pengkhianatannya apa? Karena dia menyembunyikan beberapa pemuda yang tidak berani berangkat perang, padahal masa itu adalah wajib militer. Nah, kemudian Pastor Valentino ini ditangkap untuk dipancung. Sambil menunggu waktu atau saat eksekusi, maka kebutuhan hidup daripada Pastor Valentino ini disajikanlah makan minumnya oleh anak gadis sipir bui. Gadis itu cantik sekali, cuman sayangnya gadis itu buta. Rupanya Pastor Valentino itu jatuh cinta kepada gadis buta tadi. Karena Pastor Valentino juga seorang manusia, maka kemudian
menjelang eksekusi dia sampaikan rasa cinta itu, dia tuangkan dalam bentuk surat cinta kepada sang gadis dengan simbol heart. Maka kemudian Pastor Valentino juga berpikiran, toh dia akan mati, apa salahnya kalau dia ungkapkan cintanya itu. Surat itu diserahkan kepada sipir bui, dan kemudian sipir bui itu menyerahkan surat tersebut setelah Valentino dieksekusi, diserahkan kepada gadisnya. Dan anak gadis itu katanya dongeng, setelah membaca suratnya Valentino, maka matanya yang buta itu bisa melihat kembali. Ini dongengnya. Nah, dongeng-dongeng seperti ini banyak sekali di karangan gereja yang kemudian menjadi dongeng dunia. Contohnya apa? Insya Allah kita semua tahu. Misalnya cerita tentang atau dongeng tentang Snow White, Putri Salju, dongeng tentang Beauty and the Beast, dongeng tentang Cinderella, dan masih banyak lagi dongeng-dongeng yang lain. Itulah dongeng yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar dan menebar di seluruh dunia. Pencitraan mereka berhasil. Nah, yang menarik saat ini adalah ketika hari Valentine itu sudah semarak di dunia, termasuk di tanah air kita, sampai-sampai orang Islam pun, remaja-remaja Islam banyak yang tertarik untuk merayakan hari Valentine, yang biasanya mereka tadi saya sebutkan pulangnya harus jam 8, jam 10, tapi demi hari Valentine mereka boleh pulang pagi dan seterusnya. Nah, yang ingin saya katakan, justru dalam keadaan Valentine yang sudah seperti ini meriahnya, maraknya, dan HIV/AIDS juga meningkat, ternyata sangat mengejutkan karena ada beberapa gereja yang malah menyatakan melarang umatnya untuk ikut Valentine, termasuk gereja yang ada di Rusia. Data-data bisa kita lihat semua. Nah, Paus Gelasius itulah yang dia kemudian berhasil meresmikan Saint Valentino sebagai figur Valentine Day. Dan kemudian setelah Paus Gelasius meresmikan 14 Februari, pada saat itu tahun 498 Masehi, Valentine Day itu masuk ke gereja. Dan kemudian misionaris lah yang mengembangkan sampai ke seluruh dunia dan masuk ke tanah air kita. Walaupun masuknya ke tanah air kita ini memang kurang lebih secara marak diperingati itu sejak tahun 2000-an. Tapi sejak tahun 2000-an itu pula lah maka kemaksiatan menjadi semakin melonjak di tanah air kita. Nah, contohnya seperti apa? Apa saja yang terjadi pada saat hari Valentine? Coba kita lihat data-data sebagai berikut. Kita awali dulu dengan pesta Valentine yang terjadi saat ini, di mana pemuda-pemudi berkumpul dalam sebuah acara. Mereka dansa-dansi, berdansa berpasangan semalam suntuk. Minuman mereka juga alkohol, tidak ada jus tentu saja, tidak ada minuman-minuman seperti dawet, es cendol, nggak ada, semuanya serba beralkohol. Kemudian tengah malam, tepatnya jam 12 setelah lonceng berbunyi, mereka pun mulai semakin semarak, tanda kutip, mereka cari pasangannya masing-masing. Untuk apa? Melakukan hubungan cinta. Nah, cinta di sinilah itu berbeda konsep dengan cinta menurut agama kita. Ternyata cinta di sini, cinta pada Valentine adalah make love, yaitu seks bebas yang merupakan perzinahan. Mereka pada saat itu seringkali juga membagi-bagi narkotika. Apalagi kalau tahu ada peserta yang masih ragu atau belum pernah mencicipi narkotika, mereka bagikan itu.
maka kemudian di bawah pengaruh daripada alkohol, narkotika, kemudian mereka melaksanakan seks bebas, dan itulah sumber daripada berkembangnya penyakit AIDS. Yang tidak lain, AIDS itu adalah penghancuran sebuah generasi yang saya sebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih yang terjadi pada saat malam Valentine? Apa kata media pada hal ini? Di antaranya, contohnya saja, Surya Online, dia mencatat melewatkan malam Valentine Day di hotel kawasan Kenjeran cuma 27,5 sampai 75.000 rupiah. Dan siapa yang dimaksudkan melewatkan malam Valentine? Ternyata adalah remaja. Mereka berpasang-pasangan sewa hotel. Bahkan kemudian Antara News menyatakan bahwa di Medan penjualan kondom meningkat jelang Valentine. Bahkan di Pontianak apotek kehabisan stok kondom dan juga hunian hotel penuh pada malam Valentine. Ada lagi Nusantara Online, dia menyatakan rayakan Valentine, pesta kebu dibubarkan. Di mana? Di Jakarta. Jadi rupanya Jakarta juga banyak kebunya, kata Nusantara Online, gitu kan. Berikut lagi sangat mengejutkan, pasangan PNS digerebek saat mesum di hari Valentine. Di mana peristiwa ini? Di Kediri. Saya sengaja mencarikan kota kecil untuk menunjukkan bahwa Valentine itu bukan hanya kerusakan budaya di kota besar, di metropolitan, tidak. Bahkan sudah sampai ke kota kecil di Jawa Timur yang namanya Kediri pun sudah dilanda kerusakan itu. Kemudian ada lagi pesta Valentine, 20 pasangan mesum ditangkap. Di mana? Kembali saya tunjukkan kota kecil juga, Tulungagung. Jadi rupanya sudah merambah kemana-mana yang namanya kemaksiatan itu. Itulah contoh-contoh informasi dari media. Namun saat ini justru sangat mengejutkan bagi kita semua. Dan sampai sekarang pun apa yang terjadi? Tanggal 14 Februari, seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week. Jadi pekan kondom nasional. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya melakukan hubungan seksual pada minggu-minggu itu sehingga mengakibatkan pertambahan penduduk yang luar biasa. Dikhawatirkan begitu sehingga disarankan memakai kondom. Bagaimana dengan di Inggris? Diperingati dengan The National Impotence Day tanggal 14. Mengapa? Sama. Valentine Days identik dengan hubungan free sex. Nah, ini yang harus kita tahu sebagai seorang muslim. Mungkin ada sebagian muslim yang berkata, oh tidak, kita tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu. Namun sama saja, pada tahun 2005, salah satu surat kabar yang ada di Indonesia melakukan survei kecil-kecilan. Di antara 413 responden, mereka mendapatkan sekitar 24% orang-orang yang disurvei ketika melakukan Valentine Days, mereka lebih suka melakukan jalan-jalan, lalu kemudian makan, lalu kemudian berciuman, lalu berhubungan seks. Karena itulah pada tahun 2006, ketika diteliti, 54% warga Kota Bandung itu sudah pernah melakukan hubungan seks. Jakarta 51%. Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ternyata yang mereka dapatkan fakta yang lebih mengejutkan, yaitu adalah 62,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan seks. Benarlah kata Rasulullah SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Dan kita renungi bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita, kalian senantiasa akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, mengikutinya sejengkal demi sejengkal, lalu sahasta demi sahasta, sampai mereka masuk ke lubang biawak pun Anda akan ikut masuk. Lalu orang-orang bertanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu adalah Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, kalau bukan mereka, siapa lagi? Maka Valentine Days bukan bagian daripada perayaan kita, bahkan adalah perayaan yang sangat menyesatkan. Maka kaum muslimin tidak boleh tertipu, ikut-ikutan meramaikan, apalagi merayakannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah terbiasa anak-anak kita survei SMP SMU
93,7% pernah berciuman, making, bahkan oral sex. 62% remaja SMP tidak perawan lagi. 21,2% remaja SMP pernah aborsi. 97% pernah nonton film porno. Maka baru-baru ini kita dikejutkan seperti ini. Dispensasi nikah mematik perhatian publik sepekan terakhir. Ini setelah muncul informasi ada 191 anak di Ponorogo mengajukan dispensasi menikah, beberapa diantaranya karena hamil, dan usia mereka tentu usia belasan yang semestinya bermain, mencari ilmu seperti layaknya usia remaja. Tetapi ternyata angka ini bukan yang tertinggi, angka 191 itu. Jadi kami memiliki data yang sudah dihimpun oleh tim liputan kami, bahwa pengajuan dispensasi pernikahan yang tertinggi di Jawa Timur berada di Kabupaten Malang. Ini adalah yang saat ini Anda saksikan adalah 10 besar tertinggi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama selama tahun 2022 ya. Selama tahun 2022 dan dari total 37 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Dan kita lihat sekarang yang tertinggi ada di Kabupaten Malang, ada 1.434 pengajuan dispensasi nikah. Jadi dispensasi nikah itu ada diajukan ketika yang ingin menikah adalah usianya berada di bawah ketentuan undang-undang yang sudah dibuat. Jadi ketentuan undang-undang yang sekarang dibuat itu mereka yang bisa menikah adalah yang usianya 19 tahun. Jadi sedangkan undang-undang sebelumnya itu usianya 16 tahun. Jadi ada perbedaan 3 tahun di sini, ya, ada perbedaan 3 tahun. Ada dugaan, ya sekali lagi ada dugaan sosialisasi undang-undang yang sudah mengubah batas usia pernikahan ini belum tersampaikan sepenuhnya. Tapi sekali lagi kita lihat dulu angka-angka ini. Di Kabupaten Malang ada 1.434 anak yang meminta dispensasi pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua kita lihat di Jember ada 1.357. Yang ketiga di Keraksaan Kabupaten Probolinggo 1.136. Kemudian kita lihat yang lainnya di Lumajang ada 856, Banyuwangi 877, Bondowoso 718, ya. Di Bojonegoro 532, Tuban 516, Pasuruan ada 708 dan Kediri 569. Ini adalah 10 besar wilayah kabupaten kota di Jawa Timur, ya, di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka permintaan dispensasi nikah tertinggi. Bahkan kalau misalnya Anda lihat di wilayah Ponorogo dengan angka 191 itu bukan yang tertinggi. Ponorogo itu berada di posisi 28. Ini pun sudah membuat terkejut publik, terhenyak dan hingga meminta segera ada campur tangan pemerintah. Betul, kasus Ponorogo itu bisa saja hanya puncak gunung es, tidak menunjukkan sesuatu yang sebenarnya terjadi di bawah. Dan terutama campur tangan pemerintah dia. Nah, ini katanya seperti puncak gunung es. Yang puncak gunung es itu terlihat ujungnya saja. Kan gitu. Kalau kita baca surat An-Naba, kan gitu. Surat ke-78 ayat 7 itu Allah katakan apa? Wal jibala autada. Jibal itu pasak. Pasak itu paku, Pak. Kalau kita maku itu pentolnya di atas lebih panjang atau lebih pendek? Yang di atas kecil, yang kelihatan kecil, tapi rusaknya luar biasa, banyak sekali, luar biasa. Maka dari itu ini yang paling mengagetkan terbaru di Karanganyar juga. Tentang sekolah, wadah belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya kan ya. Murid fokus untuk mempelajari ilmu dari sang guru. Guru juga mendidik murid dengan baik. Tapi ini beda dengan yang terjadi pada salah satu siswi SMA di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bukannya serius belajar, siswi ini justru mengalami kontraksi saat kegiatan belajar mengajar. What? Otomatis gurunya terkejut. Siswi tadi pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan melahirkan. Setelah diusut, ternyata selama di sekolah, siswi tadi menyembunyikan kehamilannya, Sob. Dia mengaku anak tersebut hasil hubungannya dengan pacarnya yang berada di SMA berbeda. Wah. Tuh, seperti itu faktanya. Maka bagaimana memperbaikinya? Kita mempercepat bahwa gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan kan gitu. Tidak akan beres urusan umat ini kan gitu. Kecuali bagaimana umat ini dulu diurus
disempurnakan. Dulu Rasulullah SAW datang pada masa kegelapan, biadab. Bagaimana Rasulullah mengubah masyarakat dia yang biadab menjadi beradab, kan begitu. Maka seharusnya seorang Muslim apabila dipanggil untuk menerapkan aturan Allah, hukum-hukum Allah, jawabannya nggak ada lain, sami'na wa ata'na, kan gitu. Jadi taat. Maka kita diminta masuk Islamnya secara menyeluruh. Islam itu sempurna, jangan separuh-separuh. Gitu. Panggil, ya ayyuhallazina amanu dkhulu silmi kafah, masuk Islam secara kafah. Tapi kalau nggak mau gimana? Nanti ada bonus dari Allah. Bagi orang yang kafir akan dibuatkan alas tidurnya dari api neraka. Nanti dipakaikan pakaian api neraka. Minumnya air yang mendidih, yang menghancurkan seluruh segala yang ada di dalam kulit dan yang lain. Dan untuk mereka cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak lari keluar dari neraka, karena sengsaranya mereka dikembalikan lagi. Dan dalam Quran surat Al-Mulk itu sudah diingatkan oleh Allah, ayat 6 sampai 11. Sudah datang peringatan, tapi tidak mau. Jangan sampai kita menyesal di akhirat. Maka tugas kita bersama, Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan penjaganya malaikat yang keras, yang kasar. Maka pilihannya bagi kita, kita mau beramal soleh apa amal salah, mau pakai aturan Allah apa tidak, potensinya sama. Allah beri tunjuk, wa hadainahun najdain, Allah tunjukin dua jalan dalam Quran surat Al-Balad surat 90 ayat 10. Dan potensi kita semua sama. Allah berikan dalam Quran surat Sam itu 91, fa'alhamaha fujurha wa taqwaha. Kita punya potensi fujur, punya potensi berbuat dosa, atau punya potensi takwa. Tinggal pilihan kita, dan pilihan itu akan menentukan sisi kita di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ini tanda sayang kami bahwa PR bersama, jaga anak-anak laki-laki kita, jaga anak putri kita, jaga keluarga kita, jangan terjerumus dari pemahaman-pemahaman yang rusak dari sistem ini, sistem yang rusak dari jauh dari aturan Allah. Demikian. Mari kita